Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Walain Maharani dari kelas Ilmu Hukum D dengan NIM 10400120123. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau pengganti tugas final yang dikirim oleh Bapak dosen. Jadi syariah itu sendiri ialah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun aktualisasi dan akidah yang menjadi keyakinan. Fikih ialah suatu bidang ilmu dari syariat Islam yang membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik pribadi dalam bermasyarakat maupun dengan kehidupan dengan Allah ataupun Tuhannya. Kemudian ada usul fikih, yaitu kaidah-kaidah atau teori dan sumber secara terpenuhi dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan antara fikih dan syariah. Hubungan antara syariah dan fikih ini sangat baik dan berhubungan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih. Sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Sedangkan hubungan antara syariah dan fikih ialah hubungan antara syariah dengan usul fikih syariah yang merupakan bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih. Sedangkan usul fikih sendiri merupakan satu alat untuk cara untuk menghasilkan fikih. Contohnya dalam syariah fardu, mendirikan salat, membayar zakat. Di dalam fikih menggunakan filsafat tasyrik atau mencari yang terbaik dalam usul fikih. Terdapat dalam dalil dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu fikih. Pada periode pertama ialah pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada dasarnya, hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah. Sejak pertama kali Islam itu hadir di muka bumi ini. Karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan pastinya hukum atas perbuatan manusia. Pada periode ini, Rasulullah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin terjadi selisih pendapat hukum pada saat itu, karena memang pada saat itu hanya ada satu pemegang otoritas hukum, yaitu Rasulullah SAW. Pada periode berikutnya, pada periode kedua adalah pada masa sahabat Nabi. Rasulullah sudah tidak ada. Bagaimanapun problematika sosial akan terus berkembang, dan tentunya hukum Islam tidak bisa lepas dari hal ini. Pada periode ini banyak persoalan-persoalan agama muncul yang dimana tidak ditemui pada saat Nabi hidup. Otomatis para sahabat melakukan ijtihad, yaitu memutuskan perkara, memberikan fatwa, dan menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama, sehingga produk hukum pada saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya serta fatwa para sahabat yang keputusannya
bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Pada periode ini juga belum kodifikasi fikih secara khusus. Selanjutnya pada periode ketiga, yaitu periode tabi'in dan para imam mujtahid, yang dimana pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia. Dengan pluralitas sosio, kultur dan geografis, tentu masalah yang dihadapi umat muslim terutama pada imam mujtahid lebih serius, dan pada akhirnya semua itu mendorong para imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad. Kemudian menetapkan hukum syara atas semua peristiwa jurisprudensi Islam, serta membuka pembahasan dan pandangan baru bagi mereka. Kemudian ruang lingkup pembidangan ilmu fikih. Para ulama masa dahulu mencoba mengadakan pembilangan ilmu fikih. Nah, ada 3 pembagian ibadah, yaitu ibadah muamalah atau yang biasa dikenal dengan perdata Islam. Kemudian akubah pidana Islam, dan ada juga yang membagi 4 bidang, yaitu ibadah muamalah, munakahat, dan ukubah. Walaupun demikian, 2 bidang pokok hukum Islam sudah disepakati oleh semua fuqaha, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Kemudian bidang muamalah ini kadang disebut dengan bidang adat, yaitu aturan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia sebagai perorangan maupun golongan, atau dengan perkataan lain, aturan ini untuk mewujudkan kepentingan duniawi. Nah, selanjutnya 5 kaidah dalam ilmu fikih. Nah, yang pertama, perkara tergantung tujuannya. Kemudian keyakinan tidak bisa dihalangi dengan keraguan. Yang selanjutnya, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kemudian kesempitan mendatangkan kemudahan. Dan yang terakhir ialah adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa kita perlu mempelajari ilmu fikih? Menurut saya, karena ilmu fikih dapat menjadi pondasi dalam memperluas wawasan kita, tentunya dalam hal Islam, dan juga menuntun kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena ilmu fikih menghendaki kemuslahatan dan menghindari mudarat, dan juga memperkuat ketakwaan kita, memperkuat keimanan kita, dan kita dapat mengaplikasikan hukum sesuai dengan syariat agama. Mungkin hanya itu dari sudut pandang saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.